Nama saya Marcelina, beginilah kisah Allah dalam kehidupan panggilan pelayanan saya. Saya terlahir di tengah keluarga yang sudah Kristen. Kedua orang tua saya sudah mengenal Yesus dan sangat aktif pelayanan di gereja. Dari kecil kami selalu didorong untuk aktif pelayanan di gereja. Ikut ini, ikut itu, ikut paduan suara, ikut perlombaan, ikut bantu-bantu sekolah minggu, dan lain sebagainya. Ketika mama saya mengajak untuk ikut kegiatan gereja, saya ikut. Tapi dengan keterpaksaan, bukan dari hati yang benar-benar mau melayani Tuhan. Karena saat itu di pikiran saya pelayanan itu adalah hal yang membosankan, melelahkan, dan menyita waktu bermain saya. Sewaktu saya SD memang saya aktif pelayanan. Tapi waktu beranjak SMP, saya mulai off pelayanan karena saya tidak tinggal dengan kedua orang tua saya. Saya tidak mau melayani. Jangankan pelayanan, ke gereja saja saya sangat malas. Nah, waktu SMA saya kembali tinggal dengan kedua orang tua saya mulai lagi ke gereja, saya mulai pelayanan tapi tidak aktif. Saya hanya mau terlibat jadi singer saja. Karena kedua orang tua saya orang yang sangat aktif melayani, apalagi mama saya selalu marah-marah kepada mama. Bagaimana tidak? Dari hari Selasa sampai hari Minggu pelayanan di gereja. Ada saja kegiatan yang dilakukan di gereja. Bahkan sudah sama seperti rohaniwan, hamba Tuhan. Sabtu dan hari Minggu adalah hari yang paling sibuk di gereja. Setiap hari Sabtu jam 6 pagi mama saya sudah buru-buru ke gereja ikut doa pagi. Setelah doa pagi ada kegiatan lain lagi yang dilakukan. Hari Minggu, hari yang sibuk melayani secara khusus di sekolah minggu. Dan setelah sekolah minggu pasti ada aja kegiatan yang dilakukan sampai malam hari. Dan saya selalu marah-marah, saya selalu ngoceh-ngoceh. Karena saya selalu marah, mama saya selalu mengajak saya untuk ikut pelayanan. Dia katakan bahwa, ayo kamu ikut saja pelayanan, ikut saya di sekolah minggu. Saya saat itu menolak ajakan mama saya, tapi adik saya yang perempuan ikut mama. Saya menolak. Kenapa saya menolak? Karena saya tahu bahwa setelah pelayanan sekolah minggu pasti ada kegiatan lain lagi yang dilakukan. Entah itu pertemuan, entah itu kelas persiapan, entah itu acara kebersamaan, makan-makan, dan lain sebagainya. Dan itu menyita waktu yang cukup lama sampai mama saya pulang ke rumah. Jadi saya berpikir bahwa masa saya menghabiskan waktu saya untuk hal yang melelahkan seperti itu. Lagi-lagi di pikiran saya tidak mau capek, saya tidak mau melelahkan diri saya. Dan saya tahu bahwa Lause saat itu adalah orang-orang yang sangat berisik. Dan saya pada waktu itu tidak nyaman berada di tengah-tengah orang yang berisik. Nah, suatu hari mama saya benar-benar full berada di gereja seharian penuh. Kebetulan waktu itu ada muse yang datang dari Makassar ke Palopo. Mama saya datang ke gereja, dia masak buat muse dan hamba Tuhan lainnya. Mungkin setelah masak ada kegiatan lain lagi bersama dengan ibu-ibu dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dikerjakan sampai mama saya pulang ke rumah itu sudah sore, udah mau malam. Ketika mama saya pulang ke rumah, saya marah lagi. Saya katakan bahwa kenapa mama begitu betah di gereja? Kenapa mama tidak tinggal saja di gereja? Kenapa orang lain begitu diperhatikan sementara kita tidak diperhatikan? Kita justru diabaikan. Saya marah dan saya saat itu mengatakan saya tidak mau memberikan diri saya tidak mau memberikan waktu saya untuk melayani Tuhan. Singkat cerita, Tuhan mengubahkan hidup saya. Benar-benar Tuhan ubahkan. Kelas 3 SMA, mama saya dipanggil Tuhan. Setelah beberapa minggu kemudian, Lause, pembina sekolah minggu, datang menghampiri saya dan dia mengatakan, Selo, sewaktu mamamu hidup, dia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Dan saat ini giliran kamu. Ayo kita pelayanan bersama-sama di sekolah minggu. Waktu itu saya tidak langsung menolak ajakan Lause itu. Saya katakan bahwa oke Lause, saya pikir-pikir dulu.
Setelah beberapa minggu kemudian saya pikir-pikir, saya datang kembali ke Lause tersebut dan saya mengatakan bahwa oke Lause, saya mau ikut melayani. Di pikiran saya waktu itu adalah saya penasaran dengan apa yang mama saya lakukan di gereja, secara khusus di sekolah minggu. Jadi saya menerima tawaran itu. Saya yang awalnya keras, saya yang awalnya tidak suka pelayanan, jadi saya mulai melayani Tuhan. Ketika pertama kali saya dipercayakan untuk menyampaikan cerita firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu, saya merasa antusias. Di satu sisi saya deg-degan, tapi di sisi yang lain ada rasa antusias. Saya ingat sekali, saya punya uang 50.000 saat itu. Saya merelakan uang saya itu habis membelikan hadiah kecil-kecil buat anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dari cerita yang saya sampaikan. Apa yang saya lakukan itu membuat saya merasakan damai sejahtera, ada rasa sukacita. Dan kemudian saya menyadari bahwa oh begini rasanya melayani Tuhan. Saya yang awalnya keras hati, tidak mau melayani Tuhan, tidak suka dengan anak-anak, tidak suka dengan Lause yang berisik, tidak suka dengan keadaan yang terlalu ramai, perlahan-lahan Tuhan ubahkan. Dan akhirnya saya mulai aktif pelayanan di gereja, sampai pada akhirnya Tuhan menyatakan panggilannya kepada saya untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi rohaniwan, memberikan waktu bahkan diri sepenuhnya untuk melayani Dia di gerejanya. Dan saya memilih taat pada panggilan Tuhan. Di dalam perjalanan panggilan itu, Tuhan benar-benar mengubahkan, bahkan membentuk cara berpikir saya. Saya semakin menyadari bahwa hidup ini hanya untuk melayani Tuhan, tidak ada yang lain. Hidup kita ini hanya untuk melayani Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau dulu saya berpikir bahwa hidup ini, diri ini, bahkan waktu ini adalah hak saya bisa kendalikan sesuka hati saya, diruntuhkan sama Tuhan. Ternyata itu cara berpikir yang salah. Hidup ini, bahkan waktu yang saya punya itu adalah sepenuhnya milik Tuhan, haknya Tuhan. Dalam Roma 11 ayat 36, firman-Nya mengatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman ini mengingatkan saya bahwa saya ini berasal dari Dia. Dia yang menciptakan saya. Dan sudah seharusnya hidup saya ini yang sudah diciptakan ini memang untuk Dia, untuk memuliakan Dia. Dan saya juga diingatkan oleh kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita semua bahwa Dia datang bukan dilayani, tetapi untuk melayani. Matius 20 ayat 20. Matius pasal 20 ayat 28. Dia yang sempurna, Dia yang adalah Tuhan, Dia yang adalah yang maha kuasa, Dia pemilik waktu, tapi Dia mau memberikan dirinya, waktunya datang ke dunia, bahkan nyawanya Dia berikan untuk kita orang-orang berdosa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Jadi selagi kita masih diberikan kesempatan, Tuhan masih memberikan kita waktu untuk melayani Dia, mari kita melayani Tuhan. Karena pada waktunya nanti tidak ada lagi kesempatan itu, Dia memanggil kita datang padanya. Dia sungguh indah ketika Dia menyambut kita dan Dia mengatakan, "Well done, my good and my faithful servant." Inilah kisah Allah di dalam kehidupan saya. Bagaimana dengan kisah Allah dalam kehidupan saudara?